Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam antifon pembuka tadi Romo mengatakan, "Mari, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan karya agung yang dikerjakan Allah." Apakah kita masuk dalam orang-orang yang takut akan Allah? Kalau kita memang takut akan Allah, tentulah kita akan senantiasa memiliki tata gerak, tata batin yang hormat ketika berada di hadapan Allah. Ketika kita ke gereja, kita bisa terlihat masuk dengan sujud, hormat kepada Allah yang hadir dalam diri Yesus, dalam sakramen Maha Kudus. Itu yang bisa kelihatan. Tetapi di dalam batin, takut akan Allah ialah bagaimana kita senantiasa punya kehendak, punya niat yang senantiasa disesuaikan
dengan kehendak Allah. Itulah takut akan Allah. Maka hanya orang-orang yang takut akan Allah yang bisa memahami karya agung yang akan saya sampaikan ini. Bagi orang yang tidak takut akan Allah, apa yang saya sampaikan hanyalah cerita lewat saja. Inilah karya agung yang dikerjakan Allah. Dalam bacaan pertama, nubuat Zefanya, ditegaskan lagi bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Ia menyelamatkan kita. Masih mengawang, akhirnya nyatalah dalam bacaan Injil. Allah yang ada di tengah-tengah kita, yang menyelamatkan kita, dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Itulah yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, inti perayaan hari ini, perayaan Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya ialah gereja, yaitu kita, seraya merayakan kunjungan kasih dan pelayanan Maria kepada Elizabeth, juga menyatakan kunjungan Tuhan kepada gerejanya. Kita diminta untuk dari diri kita masing-masing menjadi pembawa Kristus, pembawa keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah intinya. Sama seperti Maria dan Elizabeth membawa keselamatan dan dengan penuh roh bersukacita memuji Allah, kita juga sebagai gerejanya harus membawa keselamatan, membawa Kristus dimanapun kita berada. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, tanggal 23 Mei 2024 yang lalu saya berkegiatan bersama orang tua, kakek nenek, lansia dari lingkungan Agustinus di PWGN. PWGN itu apa ya? Pantriwerda Kiri Kriya Nugraha, iya. Dan dalam salah satu diskusi saya juga mengutip pesan Bapak Suci untuk para orang tua yang menggunakan perjumpaan Maria dan Elizabeth. Di situ Bapak Suci menggambarkan dari peristiwa ini kita bisa melihat perjumpaan dua generasi antara orang yang tua dan juga kalian yang masih muda. Dan ketika perjumpaan itu dijiwai oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Sukacita, saling memuji, yang tua memuji yang muda, dan juga yang muda memberkati dan mengidungkan Magnificat. Kalau perjumpaan itu dijiwai oleh Roh Kudus. Kalau perjumpaan antara yang tua dan yang muda tidak dijiwai oleh Roh Kudus, yang ada apa? Yang tua meremehkan, yang muda menyalahkan. Biasanya seperti itu. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, Roh yang sama juga memberkati dan menyertai setiap perjumpaan antar generasi, antara kakek nenek dengan cucunya, antara orang lansia dengan orang muda, antara orang tua dan anak-anaknya, antara kakak-kakak dan adik-adiknya. Dalam gereja, orang tua, orang dewasa, dan orang muda serta anak-anak haruslah menjadi sinergi yang tidak terpisahkan. Bagaimana orang tua melihat harapan dan masa depan dari anak-anaknya, orang muda belajar tentang proses-proses panjang untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan dalam dialog dan relasi. Dalam perjumpaan Elizabeth dan Maria, kita melihat dua ikon simbol fajar keselamatan, yaitu Yohanes dan Yesus. Yohanes bisa sampai pada perkataan ini,
biarlah ia menjadi besar dan aku menjadi kecil. Kerendahan hati Ian inilah yang menyelamatkan dan mengembangkan dunia. Dan sebagai penutup saya menyampaikan ini. Orang tua, doakanlah anak-anakmu, doakanlah orang muda. Mereka adalah jawaban Tuhan atas doa-doamu, buah dari semua yang telah kamu tabur, dan tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya, tetapi selalu meremajakan gerejanya dengan kreativitas Roh Kudus. Dan untuk orang-orang muda, janganlah sampai kamu mengecewakan doa-doa orang tuamu. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, mari menjadi pembawa Kristus, menjadi pembawa keselamatan dimanapun kita berada, seperti Maria dan Elizabeth. Dan ketika Roh Kudus ada di antara kita, maka akan selalu ada sukacita, selalu ada pujian, selalu ada berkat, dan selalu ada doa. Mari kita ambil bagian dengan cara kita masing-masing yang khas dan istimewa. Semoga Tuhan memberkati kita.